Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan narasumber dari Badan Pengurus Harian UKM Kewirausahaan Tirta, yaitu Bendahara Umum 1 nih. Boleh untuk kakak diperkenalkan dulu? Halo semuanya, kenalin aku Poppy Sakitri. Aku di sini menjabat sebagai Bendahara Umum 1 di UKM Kewirausahaan. Oke, berarti dipanggilnya Kak Poppy. Iya betul. Oke, Kak Poppy sendiri dari jurusan apa ya kak kalau boleh tahu? Aku dari jurusan manajemen angkatan 2022. Oke, belakangan ini Kak Poppy sibuk ngapain aja sih kak? Aku sibuk ngurusin organisasi ya tentunya ya, karena kan kayaknya lagi banyak banget nih organisasi kita kegiatannya. Oke, Kak Poppy kan di sini menjabat sebagai bendahara umum ya kak. Nah, bendahara umum itu tugasnya ngapain aja sih kalau boleh tahu? Tentunya kita mengelola keuangannya ya, kayak laporan keuangan, terus juga kita ngurusin rancangan anggaran dari setiap kegiatan, terus juga ya pokoknya berhubungan keuangan deh. Oke, nah sebagai bendahara umum nih kak, kakak pernah nggak sih kayak ngejalanin proker yang dananya tuh terbilang tipis ya, tapi gimana supaya proker itu tetap terlihat oke gitu walaupun dengan dana yang tipis? Apakah pernah terjadi atau belum? Tentu saja pernah ya, karena walaupun kita dapat dari universitas, tentu saja kita nggak bisa mengeluarkan uang semena-mena. Jadi setiap kegiatan tuh pasti ada budgetnya. Nah, aku pribadi sih tentunya melihat dari kan masing-masing divisi mengumpulkan RAB ya. Nah di situ dilihat kayak ini tuh sekiranya perlu apa enggak sih, apakah ini masih bisa digantikan dengan hal lain yang mungkin ada di sekra atau mungkin hal yang bisa kita punya gitu loh. Jadi nggak perlu selalu pakai uang gitu, nggak selalu dibeli lagi. Jadi bisa dicek dulu apakah itu masih ada atau apakah bisa digantikan dengan hal yang lebih murah gitu. Itu tuh cukup oke ya untuk untuk memotong anggaran gitu. Oke, selama jadi bendahara nih kak, pernah ada nggak sih kayak yang menurut kakak tuh ini tuh ternyata penting banget ya untuk menjadi seorang bendahara, tapi itu tuh dianggap sepele gitu dari sebagian orang? Tentu saja mencatat ya, karena jujur aku tuh kadang suka lupa untuk nyatet apa yang baru saja dikeluarkan dari uang KWU. Nah itu selalu kalau misalnya nggak kecatat tuh bikin kita pusing gitu loh, kayak kemarin tuh apa ya yang belum kecatat, kayaknya kemarin tuh ini, kayaknya kemarin ini gitu. Jadi emang perlu ya dicatat setiap pengeluaran yang ada. Dan juga sama ini sih ngerapin filenya, karena kan dari setiap kegiatan kan beda-beda ya rapinya, jadi cukup perlu diorganisir lah gitu, biar nanti tuh kalau misalnya pengen lihat lagi nggak nyari-nyarinya susah gitu. Oke, kalau dari Kak sebagai bendahara umum nih, kayak pernah nggak sih nemuin anggota yang kayak mereka tuh belum paham banget mengenai keuangan tuh gimana, dan gimana sih dari kakak sendiri untuk menjelaskannya, mulainya dari mana gitu? Tentu pernah banget ya. Apalagi setiap mau mulai proker baru ya, jadi kayak semua pasti nanya, kak ini anggarannya kayak gimana, kak ini kayak gimana sih ininya. Nah sebenarnya dari aku bendahara serta pernah melakukan pelatihan untuk kebendaharaan serta kesekretariatan. Nah itu tuh di situ kita bakalan ngasih pembelajaran gitu loh ke seluruh anggota KWU, bagaimana cara membuat rancangan anggaran gitu, template seperti apa, terus juga bagaimana membuat realisasi anggaran untuk di LPJ dan sebagainya. Itu tuh kita sudah memberikan pembelajaran di situ, tapi karena emang saat itu partisipannya agak kurang ya, karena waktu itu lagi hari libur. Jadi tetap aja aku memberikan arahan kembali ketika mereka ngechat ke aku untuk menanyakan masalah anggaran itu. Ya aku jelasin lagi lah secara pelan-pelan, gini, dan juga aku memberikan template. Ada template untuk RAB, LPJ dan sebagainya. Jadi mereka tuh terkhusus bendahara pelaksana bisa menggunakan template dari situ, dan divisi juga bisa dari situ, ntar disatuin sama bendahara pelaksana baru kasih ke aku, dan disitu mungkin aku bakalan ngesortir gitu kan, yang mana yang sekiranya bisa di-cut gitu sih. Oke, selanjutnya nih, kayak kakak kan sekarang menjabat sebagai bendahara ya kak. Pernah nggak sih kakak tuh merasa kayak, oh ternyata jadi bendahara tuh nggak semudah itu ya gitu?
itu tuh lagi di fase yang gimana kira-kira Kak? Oke, pernah sih jujur. Saat itu lagi masa permintaan dana ke universitas. Sumpah ya itu tuh cukup banyak ya, maksudnya cukup banyak revisi segala macam karena kan tentu aja harus menyesuaikan administrasi dari kemahasiswaannya kan. Nah di situ tuh beberapa kali revisi lagi dan itu tuh cukup bikin capek ya karena harus bolak-balik kampus, which is kampus sama rumahku cukup jauh. Itu yang bikin aku kayak oh ya ternyata jadi beneran capek juga ya. Aku pikir cuma kayak ya udah capek otak aja gitu, gak harus segitunya, ternyata capek juga. Tapi ya mana aja sih sejauh ini mah. Oke, kalau dari kakak sendiri nih, ada nggak sih tips-tips yang menurut kakak itu kayak ini tuh penting banget buat jadi seorang bendahara gitu? Tips ya tentunya sih memahami keuangan ya, karena bagaimanapun bendahara berhubungan dengan keuangan, terus juga perlu budgetingnya tuh harus materi budgeting harus kita pahami gitu karena ya setiap kegiatan kan pasti ada budget, jadi kayak kita harus ya mengelola sebaik mungkin lah gitu. Sama mencatat serta mengorganisir dokumen-dokumen keuangan dengan baik, serta nota-notanya juga itu perlu disimpan dengan baik dan benar. Oke, ada nggak sih kak kayak pesan buat yang nanti bakal jadi bendahara nih di anggota-anggota KWU sekarang ya, pengurus-pengurus sekarang yang bakal jadi yang bakal jadi bendahara nantinya, itu ada nggak sih pesan-pesan buat mereka gitu? Pesan ya, pesannya sih semangat ya, karena dana dari KWU kalau mengandalkan universitas doang kayaknya agak kurang karena kuota kita tuh banyak ya. Iya. Jadi harus pintar-pintar ngatur keuangannya karena ya itu dananya nggak banyak, dananya terbatas. Oke, kalau dari kakak sendiri nih, gimana sih rasanya jadi bendahara umum gitu di UKM kita ini? Jujur awal aku merasa kayak aku bisa nggak ya, kayak aku nggak sebagus itu juga secara keuangan, tapi aku juga pengen gitu loh mendapatkan kesempatan tersebut, dan alhamdulillahnya aku benar diberi amanah untuk menjabat sebagai bendahara umum satu ini, dan it feels amazing guys. Oke, berarti lumayan seru juga ya kak jadi bendahara. Seru, banyak huru-haranya. Oke, yang terakhir nih kak, dari kakak ada nggak sih harapan buat KWU ke depannya gitu? Harapan tentunya harapannya lebih maju lagi ya, lebih kompak lagi, dan ya lebih oke lagi lah. Oke, ya mungkin bincang-bincang kita kali ini udah lumayan ya kak ya. Mungkin cukup segitu dulu, bisa juga nanti kita bincang-bincang lagi untuk mengisi acara ini ya. Terima kasih kak udah menyempatkan waktunya, mungkin di sela-sela sibuk ya kak ya. Ya aku juga mengucapkan terima kasih kepada tim media komunikasi Untirta ya, tolong dukung media komunikasi Untirta ya teman-teman semua, KWU. Maaf ya teman-teman. Oke, terima kasih kak. Mungkin untuk sesi kepo kali ini segitu dulu ya teman-teman, sampai jumpa di kepo selanjutnya.